Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Setelah kemarin kalian sempat berlibur, hari ini kita bertemu kembali ya. Walaupun masih dalam kondisi daring, tapi Ibu berharap anak-anak semua tetap semangat ya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Nah, pada minggu-minggu kemarin kalian telah menerima hasil belajar selama semester 1. Ibu ucapkan selamat kepada kalian sudah menempuh pembelajaran selama 1 semester yang hasilnya sudah bagus. Silahkan ditingkatkan kembali dan dipertahankan. Untuk yang belum maksimal, silahkan nanti pada semester kedua bisa diperbaiki kembali. Untuk pertemuan pertama kali ini, ya masih dengan Bu Nurul ya, kita belajar sejarah. Kita akan tahu materi-materi apa saja yang akan perlu kita capai ya. Nanti silahkan anak-anak simak beberapa slide di bawah ini. Untuk totalnya ada 6 bab yang perlu kita pelajari bersama-sama. Apa saja? Jika anak-anak ingat-ingat kembali materi kita pada semester 1, nah ini bab 8 ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Jadi kita akan belajar tentang kedatangan sekutu serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kita tidak serta-merta bebas dari belenggu penjajahan. Karena waktu itu Belanda dan juga sekutunya ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, beberapa perjuangan baik itu melalui persenjataan maupun melalui perundingan atau diplomasi akan kita pelajari pada bab 8. Kemudian pada bab 9 ini kita akan belajar perjuangan mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi serangan-serangan setelah kemerdekaan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Kita dihadapkan dengan berbagai pemberontakan yang berasal dari Indonesia. Ada banyak sekali, nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan bagaimana upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia ini. Kemudian pada bab 10 temanya tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Jadi kita masih akan belajar tentang masa-masa awal kemerdekaan pada era Soekarno ya, Presiden Republik Indonesia dan Bapak Proklamator kita. Nah, di mana di sana kita belajar bagaimana kondisi politik, ekonomi, dan sosialnya seperti apa. Lalu untuk bab 11, kita masuk pada masa demokrasi Pancasila dan perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan awal reformasi. Jadi ini kita belajar masa kepemimpinan presiden kita yang kedua. Nah, ini adalah Presiden Soeharto. Di mana Orde Baru itu orde yang paling lama ya, sekitar 32 tahun. Ya, Presiden Soeharto itu menjabat. Nah, dalam masa itu tentu banyak sekali ya perkembangan politik dan ekonomi dan juga segala hal baik itu kemajuan dan juga beberapa kelemahan atau kekurangannya. Nah, nanti kita akan merefleksi kembali belajar bersama-sama. Kemudian untuk bab 12 ini kita belajar mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, mungkin anak-anak belum tahu kalau Indonesia itu punya peran yang sangat besar dalam ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, apa saja perannya? Nah, ini kita akan pelajari pada bab 12. Kemudian untuk bab 13, ini bab terakhir,
kita belajar bersama-sama terkait dengan perkembangan iptek di era kemerdekaan sejak proklamasi sampai dengan sekarang ya, kita era reformasi. Nah, untuk pertemuan kali ini tugas anak-anak adalah silahkan anak-anak lengkapi tabel ini ya. Ada 3 kolom ya di sini, ada bab, tema atau judul, dan target nilai. Silahkan anak-anak tuliskan. Misalkan ini contohnya ya, bab 8 tentang kedatangan sekutu serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Silahkan anak-anak isi target nilainya. Kira-kira yang ingin kalian capai pada bab ini berapa nilainya? Misalkan 9. Tulis saja 9. Lalu bab 9, 10, 11, 12, dan 13 silahkan anak-anak isi sesuai dengan yang akan kita pelajari dan juga tentukan target nilainya. Jangan lupa diberi nama ya, nama, kelas, dan nomor absen. Untuk ini tugasnya boleh ditulis tangan, kemudian difoto ataupun diketik di Word juga boleh. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup di sini. Silahkan anak-anak kerjakan tugasnya. Jika ada kesulitan, anak-anak bisa chat di WA group ataupun di Google Classroom. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian.